Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama akan membangun ibadah. Dan kita akan memulai dengan bersama-sama memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini bersama-sama kita alami hanya di dalam kuasa Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, berkat dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 48 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, seperti apa yang kami pujikan bersama-sama, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menunggu kami, Allah yang selalu memanggil-manggil kami untuk selalu datang di hadapan Tuhan. Tuhan, pada petang hari ini kami menjawab semua itu dengan ibadah kami. Dan kami juga menyerahkan segala kekurangan dan dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk bersama-sama membangun ibadah. Lebih-lebih di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan Engkau sendiri yang membuka hati dan jiwa kami. Engkau urapi kami dengan hikmat dari Tuhan sendiri, sehingga firman ini benar-benar boleh kami baca dan kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan bersama-sama kita baca dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangi, kita akan membaca dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sampai saat ini kurang lebih sudah berjalan 6 bulan, atau bisa dikatakan setengah tahun. Dan kita juga belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini bisa diatasi dan dianggap sudah selesai. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini memunculkan banyak masalah. Baik itu masalah yang bersifat masif dan global yang dialami oleh dunia ini, maupun bersifat lokal, bahkan sangat lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Di tengah-tengah keluarga juga punya terdampak masalah karena COVID ini. Dari berita-berita kita tahu, banyak sekali ternyata orang-orang atau kepala-kepala keluarga kehilangan pekerjaan. Otomatis mereka juga kehilangan penghasilan untuk mendukung kehidupan sehari-hari di dalam mereka berkeluarga. Kalau mereka rumah masih sewa, mereka pun bingung uang dari mana lagi untuk menyewa rumah ini. Atau kadang mereka juga akan mengeluh, uang apa lagi untuk hidup besok? Untuk makan, untuk minum. Cadangan uang sudah habis. Mau hutang lagi, ya malu. Dan masih banyak hal masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita pun harus sadar dan tahu bahwa tanpa COVID-19 pun masalah itu sebenarnya tetap ada. Benarlah yang dikatakan oleh sebuah pepatah yang mengatakan, selama kita hidup, kita akan menjumpai masalah. Dan jika tidak berani menghadapi masalah, jangan hidup. Ya, semua ini hanya ingin mengatakan bahwa hidup ini tidak lepas dari masalah. Hanya Bapak Ibu sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita ingat, bahwa masalah itu tidak bisa kita hindari. Kita harus menghadapi masalah itu. Juga karena masalah kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri, menggerutu, meratapi, karena masalah itu tidak akan pernah kita selesaikan hanya dengan ratapan. Dan masalah itu tidak dapat kita atasi hanya dengan menyalahkan diri sendiri. Lebih-lebih ini kebiasaan banyak orang. Jika ada masalah, kita mencari kambing hitam. Menyalahkan orang lain, sana sini. Kadang kita kurang berani mengatakan, ya ini masalahku yang harus aku hadapi. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang kita juga mengambing hitamkan Allah dengan masalah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi masalah tidak dapat kita selesaikan hanya mencari kambing hitam. Lalu bagaimana kita harus mengatasi masalah itu? Hadapi masalah itu.
dengan berpikir positif, dengan gerak, dengan aktivitas, dengan usaha dan percaya. Bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu menyelesaikan masalah demi masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mencontoh apa yang dialami oleh bangsa Israel yang sudah kita baca tertulis dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi. Ini adalah secuil cerita dari perjalanan panjang bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dikatakan di dalam Keluaran 17 tadi, di sebuah tempat di Rafidim, di Gurun Sin, mereka menjumpai sebuah masalah. Masalahnya sih tampaknya sederhana. Mereka kekurangan air. Mereka haus. Tapi sebenarnya ini bukan masalah yang sederhana. Ini masalah yang sangat serius. Ingat, teks kita tadi dibuka dengan sebuah keterangan, informasi. Mereka sedang berada di padang gurun. Padang gurun itu panas. Padang gurun itu sangat membutuhkan air banyak. Bayangkan di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah gurun pasir seperti itu, lalu kita kehabisan air dan tidak ada air untuk diminum. Ini masalah yang serius. Dan seperti biasa kalau ada masalah, mereka ngedumel. Inilah ciri manusia. Mereka mungkin menyalahkan diri sendiri. Dan yang lebih parah lagi, mereka juga mencari kambing hitam. Yang disalahkan di sini adalah Musa dan Tuhan sendiri. Tuhan tidak menghendaki itu terjadi di tengah-tengah umatnya. Itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan umatnya ini jangan hanya berkutat salah menyalahkan, meratapi diri, tapi Tuhan ingin umatnya ini selalu bergerak, selalu bekerja, selalu mencari solusi dengan pikiran yang positif dan tentu harus mengandalkan Tuhan sendiri. Di sini diceritakan ketika umat ini sudah puncak marah, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau dan tua-tua Israel, jadi tidak boleh hanya Musa, tapi juga melibatkan umat. Pergilah ke dekat gunung Horeb dan bawalah tongkatmu. Artinya apa? Di sini Tuhan tidak ingin melakukan sesuatu sendiri saja. Tuhan juga ingin melibatkan umat, berusahalah. Dan dalam usaha itu Tuhan akan menuntun dan memberkati mereka. Sehingga mengajak bangsa itu tidak hanya Musa sendiri. Lalu ketika tongkat itu dipukulkan, keluarlah air. Sehingga pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan kok tidak langsung saja ketika mereka berdoa, menangis, langsung Tuhan menurunkan air atau bagaimana? Ya, bukan begitu cara Tuhan. Sekali lagi cara Tuhan adalah bagaimana umat itu sendiri, adakah kehendak dan kemauan untuk memecahkan masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Dalam proses itulah Tuhan juga bekerja dan menolong mereka.
berpikir positif, selalu mencari jalan, dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang akan kita wujudkan di dalam persembahan kita masing-masing dengan diiringi pujian dari Kidung Pasaman Jawi 165 ayat yang kedua. Mari sekarang kita bersama-sama menyatukan hati, kita masuk dalam doa syafaat dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, sudah selayaknya lah jika kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kami punya, termasuk kehidupan kami ini, adalah milik Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika kami pada petang hari ini bersama-sama mempersembahkan persembahan kami, Tuhan, ini juga milik Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah, sucikanlah, sehingga persembahan ini benar-benar berkenan dan bermanfaat bagi perkembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Selanjutnya Tuhan, kami juga serahkan seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Singosari ini. Engkau selalu hadir memberkati mereka satu persatu, dari anak-anak sampai para orang tua. Bagi mereka kalau secara fisik tidak bisa berbuat apa-apa, Engkau juga ada di sana dan menghibur mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan memberi kecukupan. Bagi mereka yang mempunyai berbagai pergumulan-pergumulan, Engkau hadir, menguatkan mereka, dan selalu memberi pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya para pekerja medis. Engkau juga hadir memberi kekuatan, perlindungan, sehingga mereka dijauhkan dari sakit penyakit. Biarlah mereka mentuntaskan pekerjaannya, memperangi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga doakan segala apa yang telah dirancang oleh gereja-Mu berkaitan dengan pensertifikatan tanah
tanah gereja, berkaitan dengan harapan-harapan kami untuk memiliki gedung gereja untuk beribadah. Juga program-program yang saat ini sedang berjalan, seperti dari warga untuk warga, Engkau juga berkati. Ini adalah tanda konkret kepedulian kami satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan negara dan bangsa kami hanya ke tangan Tuhan. Berkati negeri kami, berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga dengan penuh hikmat dan kemampuan dari Tuhan sendiri, mereka mampu membangun negeri kami, membawa negeri kami ke arah yang benar, menjadi negeri yang benar-benar berlimpah dengan kasih sayang, berlimpah dengan sukacita dan berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan, jika kami akan mengakhiri ibadah ini, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 334 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita pujikan dengan berdiri. Mari kita mengambil saat teduh dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku
Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.